Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kesehatan, dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang nulis surat dan bagaimana cara nulis surat ya di bahasa Sunda. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian, yang akan Bapak bahas mengenai surat yaitu surat resmi ya. Nah, surat resmi dulu ya Bapak bahas. Nah, di sini Bapak sudah artikan ya ke bahasa Indonesia supaya kalian mudah memahami. Karena kalau menggunakan full bahasa Indonesia terus Bapak terjemahkan lagi, itu akan memakan waktu yang lama ya. Nah, oke, langsung saja ya. Jadi mungkin kalian tahu ya atau belajar ya cara menulis surat resmi dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Sunda juga tidak jauh berbeda ya. Jadi surat bisa dikatakan resmi ya asal surat tersebut memenuhi kriteria. Nah, nanti di bagian-bagian surat yang akan Bapak bahas ya, ada kriterianya seperti apa saja surat resmi ya. Karena surat resmi ini berbeda dengan kita mengirim surat ke teman ya. Di situ biasanya tercantum kop surat, nomor surat, dan lain-lain ya. Biasanya untuk surat resmi ini ditujukan untuk lembaga ya, instansi, dinas, organisasi, pokoknya yang bersifat formal. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian. Bagian surat resmi itu apa saja Pak? Nah, ini yang sangat penting. Nanti ada istilah bahasa Sunda ya, Bapak telah artikan ke bahasa Indonesia. Nah, surat resmi ya, yang pertama bagian surat resmi biasanya ada kop surat ya, berisi nama dinas, instansi ya, organisasi dan lainnya. Terus yang kedua nomor surat, dia ada nomornya ya. Setelah kop surat tersebut, setelah nama ya, nama instansi atau lembaga atau dinas, nah di bawahnya biasanya ada nomor. Setelah itu ada titi mangsa. Nah, ini titi mangsa istilah bahasa Sunda ya. Jadi titi mangsa itu ya berisi alamat dan tanggal pengirim surat. Nah, boleh dicatat ya. Jadi titi mangsa itu alamat dan tanggal pengirim surat. Nanti kalau di kerangka surat resmi bahasa Sunda biasanya ada titi mangsa ya. Nah, ada panggedel dan lainnya. Kalian harus tahu titi mangsa itu apa. Nah, ya alamat dan tanggal pengirim surat. Oke, nanti Bapak akan lampirkan ya contoh surat resmi versi bahasa Sunda. Yang keempat panggedel. Panggedel ini lampiran. Nah, terus yang kelima jejer. Jejer itu tema atau judul, berisi judul surat. Misalkan nih suratnya surat apa? Nah, di sini misalkan nih surat tentang uleman gentungan. Apa uleman gentungan? Yaitu undangan rapat ya. Nah, itu contoh jejer. Terus ada tujul surat. Apa tujul surat? Jadi tujul surat ini ditujukan kepada siapa suratnya ya. Jadi anu dikirim ya, ke siapa ditujukan ya. Yang ketujuh salam bubuka. Biasanya salam bubuka itu kalau dalam bahasa Indonesia contohnya dengan hormat, atau dalam bahasa Sunda itu, nah ini boleh dicatat ya, kairing hormat. Nah ini ya, di kairing hormat itu dengan hormat ya. Nantinya kalian akan belajar cara menulis surat resmi di bahasa Sunda ya, pelan-pelan. Yang terpenting kalian tahu istilah-istilah dan mengerti ya istilah-istilah bahasa Sunda. Selanjutnya yang kedelapan alinea bubuka.
Jadi alinea pembuka ini ya setelah dengan hormat ya atau salam hormat, biasanya ya ada paragraf awal. Paragraf di awal itu ya alinea pembukaan. Misalkan hatur uninga, nah ini dalam bahasa Sunda ya. Hatur uninga dina raraga mayunan acara pekan kreativitas siswa sasi September. Nu bakal dongkap peryogi dipadankeun kagiatan naon nu bakal dilaksanakeun. Ini contoh saja ya. Misalkan tadi kan contohnya uleman ya. Uleman itu surat undangan. Misalkan ditunggu hatur uninga itu ya. Ditunggu kedatangannya dalam rangka acara pekan kreativitas siswa pada bulan September yang akan datang. Ya. Peryogi dibadankeun kegiatan wae nu bakal dilaksanakeun. Jadi ada hal yang harus dirundingkan atau dimusyawarahkan dibadankeun itu ya. Kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Ini contoh saja. Misalkan itu contoh surat undangan ya. Nah, biasanya kata-kata di alinea pembukanya seperti ini. Oke, yang kesembilan, isi surat. Isi surat biasanya ya kalau dalam surat undangan itu dicantumkan ya pelaksanaannya kapan dan di mana, tanggalnya, ya waktunya dan tempatnya seperti di bawah ini. Ya. Kumargi kitu simkuring ulem saderek supados hadir dina gempungan nu bade dilaksanakeun. Oleh karena itu ya kumargi kitu ya. Saya simkuring itu saya ya. Saya mengajak rekan-rekan atau semuanya supaya hadir dalam rangka ya musyawarah yang akan dilaksanakan. Dinten itu pada hari ya, hari Sabtu, ping itu tanggal, dalam bahasa Sundanya ping. Terus waktos itu waktu ya, tempatnya. Nah, jadi itu ya paham. Oke, lanjut. Nah, yang ke-10 alinea atau panutup. Nah, biasanya kalau penutup ini ya setelah isi surat ya. Misalkan kata-katanya begini. Kalintang bingahna upami saderek biasa sumping dina waktosna. Ya. Besar harapan saya ya atas kedatangan rekan-rekan atau saudara ya. Ditunggu ya kehadirannya ya tuh. Hatur nuhun karena perhatosana, terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun itu terima kasih. Nah itu kata-kata penutup ya. Nah setelah kata-kata penutup tadi ada salam penutup. Salam penutup ya. Contohnya kairing salam ya. Nah itu. Misalkan hormat saya Neng Maimunah, tanda tangan. Nah, ya itu seperti itu. Jadi salam penutup itu misalkan hormat saya ya. Nah itu. Terus tanda tangan yang ke-12 ya. Nah, yang ke-13 juga masih tanda tangan. Nah, biasanya kalau dalam surat resmi itu ada misalkan ada sekretaris, girang serat sekretaris, ada ketua misalkan ya. Itu juga ada tembusan. Nah, biasanya seperti itu ya kalau surat resmi. Nah, itu. Terus tanda tangan kaseluruhan dan nama penanggung jawab organisasi atau lembaga ya. Nah, jadi ada nama penanggung jawabnya siapa. Nah, oke, nah ini ada contohnya anak-anakku sekalian. Oke, Bapak bahas ya. Bapak akan perkecil dulu, nanti Bapak bahas bagian-bagiannya. Nah, di
Lihat anak-anakku sekalian, tadi Bapak bahas kop surat. Nah, kop surat itu yang mana? Yang ini. Ya. Nah, ini kop surat. Misalkan organisasi siswa intersekolah. Nah, ya. Setelah itu nomor itu yang mana? Nah, yang ini. Nah, nomor surat ya. Misalkan 05 OSIS, MTS, dan seterusnya. Lanjut, titi mangsa ya, alamat dan pengirim surat. Nah, alamatnya di mana? Nah, misalkan di sini alamatnya, nah ini nih ya, misalkan Garut 18 November 2020. Nah, ini yang disebut dengan titi mangsa ya, Garut 18 November 2020. Nah, ini disebut dengan titi mangsa. Catat ya. Selanjutnya tadi apa, pangedel atau lampiran. Nah, ini ya lampirannya. Misalkan ini kan belum ditulis, ini misalkan lampiran 1 ya atau 2. Nah, ini contohnya ya. Oke, ini pangdedel atau lampiran. Terus jajar itu adalah tema ya tadi. Ini nih, tema atau topiknya tentang uleman gempungan ya. Oke. Selanjutnya tadi jajar ya, atau tema. Terus tujuh surat, ditujukan kepada siapa? Nah, di sini kahatur reng-rengan pengurus OSIS. Jadi kepada ya semua pengurus OSIS. Nah, ini disebut dengan tadi ya 7 surat. Oke. Selanjutnya salam bubuka. Nah, salam bubuka itu ini kairing hormat atau dengan hormat. Lanjut. Nah, ini alinea bubuka. Alinea bubuka itu yang ini ya. Nah, yang ini alinea bubuka. Hatur uninga dina raraga mayungan acara pekan olahraga antar kelas ya. Ditunggu kehadirannya dalam rangka acara pekan olahraga antar kelas pada bulan Desember yang akan datang. Nah, ini disebutnya dengan alinea bubuka ya, jadi di paragraf awal biasa. Lanjut. Terus isi surat. Nah, setelah tadi alinea ya, yang ini atur uninga sampai sini ya, titik ini. Nah, terus ada lagi isi. Biasanya kalau jejer atau temanya uleman ya, atau undangan, biasanya ya dicantumkan kapan dan di mana, alamatnya, waktunya. Nah, itu dilampirkan di sini. Jadi ya kumargi kitu sim kuring uleng saderek supados hadir dina gempungan nu bade dilaksanakan. Jadi oleh karena itu kami mengundang saudara-saudara untuk musyawarah ya, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Dinten itu hari ya, ping itu tanggal ya tadi. Nah, terus waktu dan tempat. Nah, itu ya. Nah, ya. Yang ke-10 yaitu alinea penutup. Yang mana alinea penutup? Nah, yang ini. Nah, paragraf ini. Nah, ini alinea penutup ya. Misalkan di sini kalintang bingahna upami saderek biasa sumping dina waktosna. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ya
ditunggu kehadirannya, atau mungkin kata-katanya begini, demikian undangan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah seperti itu. Jadi nanti kalau dalam bahasa Sunda itu ada kata-kata kalintang dingana upami saderek biasa sumping dina waktos. Nah kata-kata ini udah termasuk ke dalam panutup. Nah apalagi diikuti dengan kata hatur nuhun. Hatur nuhun itu terima kasih ya karena perhatosanan. Terima kasih atas perhatian. Udah ya, selesai. Nah setelah itu ada salam penutup ya, yang ini. Yang mana salam penutup? Yang ini, kairing salam ya. Kairing salam ini adalah hormat saya. Nah, hormat saya. Di sini ada pupuhu. Pupuhu itu ketua ya. Boleh dicatat, pupuhu ketua. Girang serat. Girang serat itu sekretaris. Nah, misalkan pupuhunya Ajang Jejen. Girang seratnya misalkan namanya Deno. Nah, itu ya. Terus tanda tangan ya. Nah tadi sudah ya, tanda tangan. Terus tanda tangan kasaluyuan dan nama penanggung jawab. Nah, ini biasanya ada di bawahnya ya, kalau surat resminya ditujukan ke sebuah organisasi itu ada penanggung jawab ya di bawahnya. Nah ini yang disebut dengan tanda tangan kasaluyuan dan nama penanggung jawab di bawahnya. Nah udah selesai ya, jadi gampang. Oke, jadi intinya surat resmi ini sama dengan surat resmi di bahasa Indonesia. Mungkin karena bedanya itu beda di bahasa saja ya, jadi di bahasa Sunda kan. Tapi paling tidak kalian ini untuk menambah kosakata ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi dan diartikan, dicatat ya, supaya nanti kalian misalkan Bapak suruh membuat surat bahasa Sunda sudah sedikit-sedikit sudah paham ya. Walaupun agak susah ya bahasa Sunda, tetapi kalau kita pelan-pelan ya insya Allah akan mudah ya, akan menambah ilmu juga. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini ya, ada pertanyaan. Oke, mudah-mudahan kalian paham yang apa yang Bapak sampaikan dan mudah dipahami ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa di via email. Kalau tidak, Bapak cukupkan sekian ya. Hatur nuhun, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.